Nah, oke, jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini, masih pada materi hidrokarbon, kita akan membahas salah satu indikator atau tujuan pembelajaran yang harus kita capai atau pahami setelah belajar materi hidrokarbon ini. Nah, indikatornya yaitu setelah kita belajar materi hidrokarbon ini, maka kita harus bisa memberikan nama dari senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Nah, khusus pada kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas dulu tata nama senyawa alkana. Jadi, untuk tata nama senyawa alkena dan alkuna, kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, oke, tata nama senyawa alkana. Untuk alkana ini, dari pembahasan sebelumnya, kita sudah tahu kalau rumus umum dari alkana itu adalah CnH2n plus 2. Nah, sehingga ketika ada senyawa yang jumlah C-nya cuma 1, maka jumlah H-nya itu 4. Nah, senyawa ini namanya metana. Kemudian, jika jumlah C-nya ada 2, maka jumlah H-nya itu 6. Senyawanya itu namanya etana. Kemudian, jika C-nya 3, maka H-nya itu 8. Namanya propana. Selanjutnya, jika C-nya 4, maka H-nya itu 10. Namanya butana. Jika C-nya 5, H-nya 12, itu pentana. C-nya 6, H-nya 14, itu heksana. Kemudian, jika C-nya 7, H-nya 16, itu heptana. C-nya 8, H-nya 18, itu oktana. C-nya 9, H-nya 20, itu nonana. Kemudian yang terakhir, jika C-nya 10, maka jumlah H-nya itu 22, namanya itu adalah dekana. Nah, oke, deret inilah yang harus kita hafalkan agar kita bisa menentukan atau memberikan nama dari senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Nah, oke, bagaimana trik super kilat untuk menghafalkan deret ini? Caranya cukup kita singkat saja. Jadinya metet, probupen, heksa, honda. Metnya sendiri itu adalah metana, etnya itu adalah etana kalau dia alkana, etena kalau alkena, atau etuna kalau dia alkuna. Begitu seterusnya. Pro itu adalah propana, propena, atau propuna. Bu itu butana, butena, atau butuna. Pennya itu pentana, pentena, atau pentuna. Heksa itu adalah heksana, heksena, atau heksuna. Kemudian H itu adalah heptana, heptena, atau heptuna. Kemudian O-nya itu adalah oktana, oktena, atau oktuna. Kemudian N ini itu adalah nonana, nonena, atau nonuna. Dan yang terakhir Da itu adalah dekana, dekena, atau dekuna. Nah, oke, itulah trik super kilat untuk menghafalkan deretnya. Kemudian selanjutnya, jika deretnya sudah kita hafalkan, kita masuk ke tata nama atau aturan dalam menentukan atau memberikan nama senyawa alkana. Nah, aturannya yaitu kita tuliskan yang pertama, kita tentukan dulu rantai utama atau rantai terpanjangnya. Kemudian yang kedua, penomoran. Kita berikan nomor untuk rantai utama atau rantai terpanjangnya. Dan sebagai catatan, nomor satunya diletakkan di ujung rantai utama yang paling dekat ke cabang. Kemudian yang ketiga, pemberian nama cabang atau nama alkil. Dan yang terakhir, tinggal kita tuliskan nama senyawanya, di mana nama dari rantai utamanya itu ditempatkan di belakang atau setelah nama cabang atau nama alkilnya. Nah, oke, sebagai contoh, coba kita perhatikan dan berikan nama dari senyawa berikut ini. Nah, oke, untuk menentukan atau memberikan nama, yang pertama dari aturan yang sudah kita tuliskan, kita tentukan rantai terpanjangnya dulu.
Nah, oke, rantai terpanjangnya kita ambil yang lurus, kita tandai. Nah, oke. Kemudian langkah selanjutnya penomoran. Kita berikan nomor untuk rantai utama atau rantai terpanjangnya, di mana nomor satunya itu harus paling dekat ke cabang. Nah, kita lihat cabangnya itu adalah yang ini, sehingga ujung dari rantai utama yang paling dekat ke cabang itu adalah ujung yang kanan. Nah, sehingga kita tuliskan nomornya 1, 2, 3, 4. Nah, karena rantai utamanya C-nya ada 4, maka namanya itu adalah butana. Kemudian yang ketiga, pemberian nama cabang atau nama alkil. Kita tentukan nama cabangnya ini atau alkilnya. Karena C-nya cuma 1, maka nama alkilnya ini itu adalah metil. Nah, kita lihat metilnya ini itu ada di atom C nomor 2. Nah, sehingga namanya itu adalah 2-metil butana. Selanjutnya, senyawa yang ini coba kita tentukan namanya. Oke, pertama kita tentukan rantai terpanjangnya. Kita lihat dari berbagai sisi, kita tandai rantai terpanjangnya. Rantai terpanjangnya itu adalah yang ini. Kemudian kita berikan nomor. Nomor satunya di ujung yang paling dekat ke cabang. Kita masukkan nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena rantai utamanya C-nya 6, maka namanya itu adalah heksana. Kemudian selanjutnya kita tentukan nama cabang atau nama alkilnya. Kita lihat cabang yang ini jumlah C-nya cuma 1, sehingga namanya itu adalah metil. Kemudian cabang yang ini C-nya ada 2, maka nama alkilnya itu adalah etil. Nah, sehingga berdasarkan abjadnya, maka etil disebut duluan. Nah, oke, kita tuliskan namanya. Karena etilnya ada di atom C nomor 3, maka kita tuliskan 3 etil. Kemudian metilnya ada di atom C nomor 2, jadi namanya 3 etil 2 metil heksana. Oke, kita coba lagi senyawa yang ini. Kita tentukan namanya. Pertama, kita tentukan rantai terpanjangnya. Kita tandai. Oke, kemudian selanjutnya kita berikan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, oke, karena C-nya 6, maka rantai terpanjangnya atau rantai utamanya ini itu namanya heksana. Kemudian selanjutnya kita tentukan nama cabang atau nama alkilnya. Kita lihat semua cabangnya itu adalah metil. Metilnya ini itu ada di atom C nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, sehingga nama senyawanya kita tuliskan 2,3,4 trimetil heksana. Nah, oke, sebagai bahan uji coba, kalau kalian sudah mengerti, coba tentukan nama dari senyawa berikut ini. Silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar di bawah.